Baik, pertemuan kita pada kali ini itu ada 5 tujuan pembelajaran yang akan dibahas pada kali ini. Yang pertama itu pengertian ria, kemudian yang kedua yaitu macam-macam ria, kemudian yang ketiga yaitu contoh perbuatan ria dalam kehidupan sehari-hari, yang keempat yaitu akibat negatif ria, kemudian yang kelima yaitu perilaku menghindari ria. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, tahu apa itu ria? Tidak, Bu. Apakah kalian pernah mendengar ria yang namanya ria? Pernah. Namanya ria. Yaitu ada teman-teman saya. Oh ya. Tapi pengertiannya belum ada yang tahu? Oke, baik. Adapun pengertian yang pertama yaitu pengertian ria. Pengertian ria yaitu memperlihatkan atau memamerkan sesuatu kepada orang lain dengan niat bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Ria yaitu perbuatan yang ingin mendengar pujian tanpa meniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu macam-macam ria. Yang pertama yaitu ria jali. Ada yang tahu apa di sini ria jali? Tidak, Bu. Jali apa? Jadi ria jali adalah ibadah atau kebaikan yang sengaja dilakukan di depan orang lain dengan tujuan tidak meniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan demi dia hanya mencari pujian untuk kebanggaan atau tujuan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dinamakan ria jali. Kemudian yang kedua yaitu ria khafi, yaitu melakukan ibadah atau kebaikan secara tidak terang-terangan, tapi dengan maksud agar dia dihormati dan kelihatan oleh masyarakat. Sama juga tujuannya niatnya itu tidak karena Allah, tetapi tetap hanya ingin dipuji oleh orang lain. Cuman dia tidak menjelaskannya dan tidak melakukannya dengan
supaya dia mendapat nilai dari gurunya. Maksudnya itu dia ingin sholat zuhur, tetapi agar dia dilihat oleh misal guru lainnya. Oh, terus guru lainnya berpikiran, oh ini anak sering sholat di masjid, kan? Ini anak rajin sholat, makanya dikasihkan nilai yang tinggi. Padahal niatnya itu hanya ingin diberi oleh gurunya, ingin mendapatkan nilai yang lebih, bukan tujuan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian contoh yang ketiga lagi, ada yang bisa memberikan contoh yang ketiga, contohnya siapa di sini yang bisa memberikan contoh ya selain yang ibu sebutkan tadi? Ada? Saya Bu. Ya, silahkan. Contohnya. Contohnya Bu, nanti mau sholat kalau ada yang lihat Ibu. Nah, seperti itu karena dia hanya ingin dipuji oleh manusia, bukan karena Allah. Makanya kalau tidak ada yang lihat dia tidak mau juga salah, tak? Seperti itu. Nah, ada juga yang lain. Contoh dia yang lain masih banyak loh di sini. Contoh dia selain yang disebutkan dari teman-teman. Nah, apa lagi? Seperti masih ada yang bisa? Saya Ya, mau bersedekah karena mau dianggap kaya. ya. Pura-pura kaya dia, Ya. kayak begitu. Ya, dia padahal dirinya itu tidak kaya. Oke, menghapuskan amal baik yang pernah kita lakukan. Bisa sudah banyak amal yang kita lakukan di masa lalu sampai sekarang. Tetapi ketika kita melakukan dia, baik itu satu atau dua kali, semua amalan yang pernah kita lakukan itu semuanya akan terhapus. Meskipun sebenarnya sebanyak-banyaknya amalan kebaikan yang kita lakukan yang dulu sampai sekarang, tapi karena kita melakukan dia hanya satu atau dua kali, itu akan menghapuskan amal kebaikan kita yang pernah kita lakukan secara keseluruhan. Oke, kemudian yang kedua yaitu mendapatkan dosa besar karena dia sebenarnya itu termasuk ciri kecil. Karena kenapa? Dia itu melakukan sesuatu dengan tujuan hanya untuk orang lain, bukan semata-mata karena Allah. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, tidak selamat dari bahaya kekafiran karena dia sangat dekat dengan hubungannya dengan sikap orang-orang kafir. Oke. Kemudian bagaimana sih cara menghindari perilaku ria? Ada yang tahu sih bagaimana cara menghindari perilaku ria? Siapa yang bisa memberikan cara-cara menghindari perilaku ria? Ada? Ada tidak? Oke. Baik, adapun itu cara menghindari perilaku ria. Yang pertama yaitu melatih diri untuk beramal secara ikhlas, walaupun seberat apapun itu. Misal kalau orang bersedekah, misal kita kayak kurang, tetapi ada yang lebih membutuhkan dari kita dan kita punya, meskipun itu sedikit yang kita ada yang dalam diri kita, tetapi ada orang yang lebih di bawah kita, maka kita itu harus ikhlas untuk memberi sedikit apa yang ada di dalam diri kita, apa yang kita punya, meskipun itu berat, tapi usahakan kita ikhlas dalam menjalaninya. Itu ikhlas itu paling penting untuk menghindari perilaku ria. Kemudian yaitu kalau yang kedua yaitu kalau kalian ingin melakukan sesuatu, usahakan itu menyembunyikannya atau merahasiakannya dari orang lain. Misalnya kalian ingin bersedekah, usahakan jangan ada orang tahu bersedekah. Tetapi ketika ada biasa orang kayak sembunyi-sembunyi bersedekah karena dia memang ikhlas, dia tidak mau dilihat oleh manusia. Dia memang kayak biasa pergi ke masjid mau bersedekah di kotak amal, dan itu tidak ada apa yang dia baru kasih masuk di situ di kotak amal karena dia memang tidak betul-betul ikhlas dan tidak mau diketahui oleh orang lain. Seperti itu. Kemudian mengendalikan diri agar diri tidak merasa bangga. Apa sih yang dibanggakan dalam diri kita ini? Kita ini hanya manusia biasa. Semua yang ada pada diri kita itu akan semuanya hilang. Bisa saja sedetik saja semua yang ada dalam diri kita akan bisa saja menghilangkan dalam sedetik. Bisa kekayaan yang kita punya itu bisa saja Allah cabut dengan satu detik saja. Kalau kita merasa sombong dengan apa yang kita miliki, padahal semua hanya ditimpa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
perbuatan kita. Makanya kita kalau banyak wanita dan teman tak sedikit wanita, jangan merasa diri tak banyak wanita dan sedikit tidak mau berteman dengan teman tak. Karena bisa saat ingat ya, kehidupan itu seperti roda berputar. Kita tidak selamanya akan di atas, tapi kita akan ada kalanya kita akan di bawah. Dan yang di bawah itu yang pernah kita tidak sukai, meremehkan dia yang bakalan ke atas lagi. Nah, baik. Mungkin itu saja materi dari kita. Selanjutnya satu pernyataan bagaimana cara menghindari perilaku ria. Siapa yang bisa saya tunjuk atau mulai sendiri? Tunjuk Bu. Tunjuk. Dan sendiri lagi. Oke, sendiri siapa yang mau? Satu orang. Siapa? Oke, Pak Reza. Silakan naik Pak Reza. Saya tidak tahu Ibu. Selamat tadi ya. Ingat tadi ya bagaimana cara menghindari perilaku ria. Yang Ibu. Saya bisa menghindari perilaku ria. Kan tadi Ibu sudah menjelaskan beberapa dengan cara jangan bersikap sombong, selalu ikhlas. Ada yang bisa? Ibu tidak akan cukup kalau tidak ada yang lain. Oke, silakan. Maju Bu. Ya, di sini Ki. Ada ajarnya Bu. Iya, Pak Ahmad dulu. Tidak ada dari A. Baiklah teman-teman, halo. Kalian yang tadi dari Bu Guru, bagaimana cara menghindari sikap pria? Yang pertama, kita harus luruskan niat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kedua, perbanyak istighfar. Jika kita ingin melakukan sesuatu, terus karena Allah Subhanahu Wa Taala, segera untuk beristighfar. Yang ketiga, harus mengingat bahwa pujiannya manusia itu tidak ada nilainya. Yang paling bernilai itu adalah pujiannya atau pengakuannya Allah Subhanahu Wa Taala terhadap takwa dan terhadap dirinya. Terima kasih. Tepuk tangan. Ingat ya betul semua yang katakan Nadia. Coba kita lakukan semua ya, perhatikan ya semua. Silakan dipahami apa yang dikatakan oleh Nadia. Oke, baik itu mungkin itu saja yang dapat materi yang dapat kita berikan pada hari ini. Tapi sebelum Ibu menutup, perhatikan jangan main HP. Silakan taruh HP-nya kemudian perhatikan Ibu. Sebelum Ibu tutup, mari kita merenungkan betul-betul merenungkan selama kita hidup dari kecil sampai sekarang. Apakah kita coba merenungkan semua masing-masing pada diri sendiri? Apakah kita pernah melakukan dia dalam diri kita? Atau apakah kita memang selalu melakukan dia dalam diri kita? Ingat, melakukan sesuatu dengan bukan niat karena Allah Subhanahu Wa Taala itu kalian tidak akan mendapatkan apapun yang akan kalian apapun di akhirat yang kalian ingin yang kalian pernah doakan. Ingat, semua kita di dunia ini hanya kita di dunia ini bukan kita tinggal, tapi tempat kita meninggal. Jadi semua apa yang lakukan yang sering berbuat ria dan tidak akan tahu sebelum meninggal itu semua amalannya tidak akan pernah diterima dan tidak akan mendapatkan balasan di akhirat kelak nanti. Jadi silahkan dipahami baik-baik, disimak baik-baik dalam diri kita bagaimana cara agar bisa meluruskan niat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Doa kepada majelis. Subhanallah.